dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Kita masih berbicara mengenai the making of jodoh. Berbicara juga mengenai cinta. Nah, cinta ini berbicara mengenai rasa. Banyak orang yang sudah merasakan nyaman dengan cintanya lalu mulai berpikir untuk mencari cinta yang lain. Selama adil, pertanyaan saya ke Pak Mario adalah, bagaimana dengan orang-orang yang ingin memiliki cinta yang lain, Pak Mario, tapi yakin bisa adil? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbam baik sekali, dan supaya bukan saya yang disalahkan, saya sampaikan saja bahwa Tuhan berfirman, tidak akan ada orang bisa membagi cintanya walaupun bagaimanapun dia mencoba. Dengan adil, tidak mungkin. Itu Tuhan yang berfirman, makanya saya sangat yakin mengatakannya. Kedua, kekhususan bagi Rasulmu. Jangan menuntut sesuatu yang sama dengan Rasul tanpa membangun kualitas pribadi yang sama indahnya. Tuh. Kedua, ini loh logikanya, kan iman tidak lengkap kalau tidak ditemani dengan pikiran yang cerdas. Itu sebabnya Tuhan sering bertanya, apakah kamu tidak berpikir? Kalau kita melakukan kesalahan, ini loh, satu orang, ini wanita ya, sedikit saja. Nah, melihat kemiripannya dengan saya. Nah, kalau dia mencintai dia satu-satunya, dia mencintai dia satu-satunya, apakah ini adil? Adil. Berarti apapun yang tidak satu di antara mereka tidak adil. Karena kalau betul-betul adil, ini boleh berapa? 2, ini boleh berapa? Begitu kita mau 2, ini 8. Langsung meliarkan kebebasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan ditambahkan, itu sebabnya ayat tidak bisa dibaca satu yang menguntungkan kita saja. Baca semua yang mengadilkan keputusan kita. Saya tidak anti poligami, tapi saya tidak akan poligami. Karena keadilan cinta bagi kepada saya kepada istri saya dan istri saya kepada saya mengharuskan saya hanya mencintainya. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Pertanyaan dari saya sudah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda bertanya ke Pak Mario. Sudah kami rekam terlebih dahulu, lewat tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Rini dari mahasiswi Universitas Swasta di Jakarta. Saya mempunyai masalah, saya ingin menanyakan kepada Pak Mario. Baru nggak lama saya baru putus dengan pasangan saya. Karena menurut saya masalahnya itu tidak terlalu besar. Jadi saya mengeluarkan dan memberitahu kepada pasangan saya tentang karakter dan sifat dia selama menjalani hubungan dengan saya. Tetapi pasangan saya itu tidak terima dan akhirnya mengakhiri hubungannya itu. Jadi menurut Pak Mario, apa yang saya lakukan itu salah atau tidak? Saya minta solusi dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Pak Mario, salam super. Oke. Pacarnya diberikan masukan tentang sifat-sifatnya, lalu memutuskan hubungan. Yang salah siapa? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yuk, bebas berpendapat. Tolong angkat tangan yang bilang laki-lakinya yang salah. Good. Kan dalam cinta keadilan itu penting. Sekarang saya tanya, apakah cukup informasi bagi Anda untuk memutuskan? Tidak. Karena di dalam memberikan masukan, masukannya tidak lebih penting daripada caranya. Mungkin masukannya baik tapi caranya kasar, menghina, merendahkan, membandingkan dengan orang lain, coba. Kalau begitu dalam urusan cinta, jangan berpihak tanpa pengetahuan yang sempurna mengenai kesulitan atau masalahnya. Jadi dengarkan dengan baik, lalu
Kalau memang masukan yang Anda berikan baik dan Anda menyampaikannya dengan anggun, maka yang salah adalah yang tidak mau menerima masukan. Tetapi, right or wrong, ambil tanggung jawab pribadi. Salah atau benar, bilang salahku. Paling enak itu. Jadi aku tadi tidak menemukan cara yang baik untuk menyampaikannya. Kedua, belajarlah ikhlas kalau dia betul jodohmu dijaga oleh Tuhan untuk tetap bersama. Diizinkan berpisah ada maksudnya. Karena yang kau sukai belum tentu baik bagimu, dan yang kau tidak sukai belum tentu tidak baik bagimu. Itu. Baik, saya lanjutkan kepada penanya yang kedua. Masih lewat tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Elita, saya salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya, saya kan mau menikah, tapi saya di situ timbul rasa bimbang karena pasangan saya lebih mementingkan urusannya dengan temannya. Jadi saya merasa itu di nomor 2-kan. Bagaimana Pak Mario solusinya? Terima kasih, salam super. Salam super. Untuk orang yang bersedih di nomor 2 kan salamnya tadi hebat sekali ya. Cara mengenali potensi yang buruk di pernikahan adalah di masa pacaran. Ini pacaran yang baik ya. Teman-teman yang mengharamkan pacaran itu karena yang dilakukan di dalam pacaran itu. Karena menikah pun ada yang haram, kalau yang dilakukannya tidak baik. Kalau pacaran itu pendekatan untuk mengenali, memastikan bahwa kita tahu sebelum memutuskan untuk terikat. So, kalau dalam masa pacaran, Anda sudah di nomor 2-kan, Anda bisa sangat pasti bahwa dalam pernikahan Anda nomor terakhir. Karena pacaran itu masa yang tidak masuk akal. Masa yang istilahnya mengizinkan apapun. Coba bayangkan, anak wanita kita cantik-cantik, anggun-anggun, jatuh cinta dengan laki-laki yang rambutnya biru, kuning, hijau, ungu, putih. Ikat pinggang putih, sepatunya hijau terang. Itu dia nemu betet itu di mana? Coba, sih, masa pacaran, masa tidak masuk akal. Ayo. Setelah menikah atau sebelum menikah, orang paling lama bicara di telepon. Sebelum. Sekarang saya tanya, orang pacaran itu waktu bicara di telepon bicara tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Kenapa pacaran itu tahan lama? Karena bicara tentang dirinya. Kalau menurut gua ya, cowok itu ya. Terus yang di sana, kalau menurut gua ya, cewek itu ya. Loh, lihat, menurut dia kan. Nanti habis gitu ganti telepon, charger. Sorry ya, tadi gue isi ulang gitu kan. Coba. Jadi kalau dalam masa yang tidak masuk akal itu saja Anda sudah tidak penting, Anda bisa yakin dalam pernikahan Anda akan dinomor akhirkan. Harusnya pada saat pacaran itu dia memuja bekas langkah Anda. Iya toh, harusnya. Begitu dia menyebut nama gitu, Mario langsung, gitu. Harusnya. Tetapi kok tidak? Berarti kalau begitu berhati-hatilah. Memang paling betul cari laki-laki yang kehilangan dirinya waktu dia menyatakan cinta kepada Anda. Laki-laki yang ahli berbicara tentang cinta, sudah sering latihan. Ya toh? Kalau ada yang bilang, aku tak tahu apa perasaanku kepadamu. Tapi jika engkau memaksa dan kau harus tahu, harus kuakui aku cinta padamu. Ini pasti sudah sering, dari Blok M sampai Pluit sudah dilatih. Tetapi yang salah tingkah, itu yang bicaranya melakukan kesalahan dalam mengatakan apapun, ambil makanan salah, yang kasih makan dirinya sendiri salah. Kalau dia kehilangan dirinya karena cinta Anda, he's the man. Itu. Baik, pertanyaan dari saya sudah, pertanyaan lewat tayangan sudah. Saya kembalikan ke sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Penanya berikutnya adalah, iya Ibu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super, Bapak Mario Salam Teguh. super. Ya, saya ingin menanyakan bahwa Tuhan mencintai pribadi yang sederhana. Yes. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang sederhana menurut Tuhan? Terima kasih. Oh, Assalamualaikum super warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Hidup ini tidak boleh sederhana. Saya tuliskan ya, kenapa? Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, bermanfaat. Ini bukan hidup sederhana. Kita harus menjadi ahli di bidang kita. Kalau tidak, nanti orang-orang tidak beriman yang terus membangun teknologi, membiayai kehidupan kita. Come on, masa orang beriman kalah pinter sama orang-orang yang tidak mengerti Tuhan? Kuat. Jangan sampai orang-orang beriman minta tolong terus. Damai, damai. Kita itu harus jadi orang yang bilang damai ya. Beda ya. Orang kuat mengharuskan kedamaian. Orang-orang lemah menghimbau kedamaian. Hidup tidak boleh sederhana, luas, bukan hanya dikenal di kota-kota tertentu, berpengaruh di kalangan tertentu, dihormati, dibawakan tasnya oleh orang-orang tertentu, lalu merasa besar, itu orang kecil. Orang yang sebetulnya luas pengaruhnya, dia sudah sampai di sana namanya sebelum dia datang. Besar, karena dia membesarkan hati saudaranya yang kecil, membesarkan kehidupan sesama, bermanfaat, tujuan akhir sebaik-baik manusia. Yang sederhana itu, Ibu, adalah sikapnya. Orangnya hebat, sederhana. Coba itu. Dia pandai sekali, lalu bilang, Anda bodoh sekali. Memang. Kan hanya orang bodoh mengatakan orang pandai bodoh. Ya. Jadi kalau begitu, jadi sekarang jadilah pribadi yang sederhana, tapi hidupnya tidak sederhana. Kalau kita semua menganggap kemiskinan itu mulia, hati-hati loh. Nanti kita jadi orang beriman yang mulia tapi minta tolong terus loh. Kita harus jadi orang kaya. Itu banyak sekali bayi dibuang karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Orang beriman seperti kita harus kaya, harus hebat, kuat, pandai, berpengaruh, mengharuskan kebaikan. Yang sederhana adalah sikapnya. Itu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. A loving heart is young forever. Hati yang penuh cinta abadi mudanya.